Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Si terus bergerak tanpa menghiraukan aktivitas yang ada di atas punggungnya. 5 jam kemudian, semua orang yang ada di atas punggungnya kini sibuk terdiam dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang berkultivasi, ada yang belajar, dan ada juga yang beristirahat. Di bagian depan, King Ruo yang duduk didampingi King Ling sesekali berbicara dengan Si Yi melalui telepati dan mengarahkannya untuk terus bergerak. 2 hari kemudian, mereka tiba di Sungai Qizi, yaitu sebuah sungai yang sangat lebar hingga 100 meter dengan air yang berwarna kuning. Selain itu, alirannya juga ternyata sangat deras. Si Yi bergerak ke hulu sungai. Baik penguasa, dari atas langit, King Ruo dan rombongannya dapat melihat aliran sungai tersebut dengan jelas. Kakak, airnya, Ling Er, aku juga tidak tahu. Besar kemungkinan air sungai itu kuning karena aktivitas hewan air yang bergerak di dalamnya. Dari atas langit, mereka dapat melihat kehidupan yang begitu luar biasa di dalam sungai tersebut. Tampak ikan berkaki dengan sisik naga dan gigi-gigi yang tajam dengan memenuhi tempat itu. Yang membuat terlihat mengerikan adalah ukuran tubuh mereka yang sangat besar serta jumlahnya yang sangat banyak yang terus bergerak memenuhi aliran sungai tersebut. Sungguh mengerikan. Aku tidak dapat membayangkan apabila ada orang terjatuh ke dalam sungai tersebut. Husan bergidik. Husan, apakah kamu tahu alasannya mengapa hewan itu bisa berkembang biak dengan bebas di tempat ini? Husan menggelengkan kepalanya. Penguasa, aku tidak tahu. Husan, itu karena mereka memiliki lingkungan yang baik. Selain itu, aku yakin di balik tempat yang sangat berbahaya ini ada sumber daya tingkat tinggi yang sedang mereka jaga, ucap King Ruo menjelaskan. Tiba-tiba semua orang saling berpandangan. Penguasa, jangan bilang Anda akan memasuki sungai itu, ucap Jin Han sampai berdiri dari tempatnya. Jin Han, tenanglah, aku tidak ingin menambah masalah. Lagi pula aku juga tidak tahu sumber daya apa yang ada di dasar sungai. Para pelayan yang sebelumnya tegang akhirnya merasa tenang. Mereka dengan jelas mengetahui sifat sang tuan yang tanpa takut dengan hal apapun. Tapi sepertinya itu patut dicoba, ucap King Ruo tiba-tiba. Penguasa, ucap semua pelayannya terkejut. Husan, wilayah timur benua teratai biru adalah tempat yang penuh dengan misteri dan unik. Tempat biasa bahkan memiliki rahasia serta menyimpan sumber daya tingkat tinggi. Itu karena perbedaan tingkat aura spiritual yang begitu kentara menyamarkan keberadaannya. Sebagai contoh, Pulau Wugu yang terlihat biasa saja ternyata menyimpan bola kristal ungu dan desa Senlin Gunung Angin, terdapat pusaka klan Su, apalagi tempat ini. Aku yakin ada sumber daya yang luar biasa di dalamnya, ucap King Ruo. Husan dan yang lainnya terdiam. Mereka tampak tegang. Penguasa, apakah Anda yakin akan melakukannya? Husan, aku hanya mengatakan itu patut kita coba, tapi jika kalian tidak mau, ya juga tidak apa-apa, jawabnya santai. Penguasa, aku tidak setuju jika melakukannya, ucap Xie Wu dan yang lainnya. King Ruo menggelengkan kepalanya. Sejak kapan kalian menjadi penakut seperti ini? Jika kita tidak mencoba hal baru, kita tidak akan mengetahui rahasia di balik hal itu. Lagi pula, kita dituntut untuk melakukannya, ucap King Ruo. Maksud Anda penguasa, supaya semakin kuat, kita memerlukan sumber daya tingkat tinggi, dan keberadaan benda tersebut pasti berada di tempat yang sangat berbahaya. Husan dan yang lainnya terdiam. Mereka dengan jelas memahami bahwa sang penguasa adalah orang yang sangat menyukai tantangan, terlebih lagi tantangan itu sudah ada di depan mata. Penguasa, ini sangat berbahaya. Penghuni dasar sungai itu adalah para monster ikan tingkat dewa bahkan tingkat dewa langit yang jumlahnya tidak terbatas, ucap Jin Han lirih.
Tenanglah, walaupun aku menyukai tantangan, tapi aku juga tidak ingin melakukan tindakan tanpa dasar. Setidaknya kita harus mengetahui benda apa yang akan kita ambil. Husan dan yang lainnya menghempaskan nafasnya dengan lega. Si Yi yang terus bergerak membawa mereka juga sebelumnya begitu tegang. Dari atas langit dengan mata birunya, dia dapat melihat kumpulan monster air yang sangat mengerikan yang memenuhi dasar sungai tersebut. Semakin lama mereka bergerak menjauh, maka semakin berkurang monster sungai itu. 2 hari kemudian, mereka mendekati sebuah kota yang berada di tepian sungai Qizi. Kita akan singgah dan beristirahat di kota ini. Si Yi, kamu juga, ucapnya sambil membuka dunia jiwa. Setelah Si Yi memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu turun dari langit 200 meter dari gerbang kota yang diikuti oleh Husan dan yang lainnya. Dengan tenang King Ruo lalu memimpin rombongan itu menuju gerbang berjalan kota. Dari jauh, mereka dapat melihat para prajurit jaga itu terlihat tegang dan cemas. Sepertinya telah terjadi sesuatu di kota ini. King Ruo membatin. Di depan gerbang kota, mereka langsung mendapat pemeriksaan dari prajurit jaga. Tuan-tuan, Anda memasuki kota Bianyuan. Tunjukkan identitas kalian. King Ruo lalu menunjukkan lencana perak kilin api. Melihat lencana perak itu, prajurit jaga lainnya lalu menunjukkan sikap hormat dan mempersilahkan King Ruo dan kelompoknya masuk. Silakan tuan-tuan, silakan masuk. Kami merasa terhormat karena mendapat kunjungan dari pasukan elit kekaisaran. Sang komandan mendampingi King Ruo dan rombongannya. Kakak Ruo, dia, King Ling berbicara melalui telepati. Biarkan saja, jawab King Ruo santai. Tuan-tuan mari ikut saya. Sang komandan lalu membawa King Ruo dan rombongannya ke istana Tuan Kota. Penguasa, apakah kita akan tinggal di istana Tuan Kota? Apakah itu tidak memancing pasukan naga hitam? Tanya Husan berbicara melalui telepati sambil terus berjalan. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Tidak lama kemudian, mereka tiba di istana kota Bianyuan. Kehadiran mereka langsung disambut oleh pemimpin kota. Tuan-tuan, aku Sui Tiejun mengucapkan terima kasih atas kedatangan Anda yang telah sudi memenuhi panggilan kami. Kami tidak pernah menyangka bahwa pasukan Kilin Langit akan datang tepat waktu. Tuan-tuan, silakan duduk, ucapnya dengan hormat mempersilahkan King Ruo dan rombongannya duduk. King Ruo dan rombongan berusaha menutupi keterkejutan mereka. Penguasa, mereka mengenal lencana perak sebagai pasukan Kilin Api. Husan, aku juga bingung. Nama Kilin Api adalah sebutan lama pasukan elit kekaisaran Hangwo. Yang mulia Sui Tiejun, jelaskan secara rinci pada kami, hal apa yang kalian hadapi? Tanya King Ruo dengan tenang. Tuan, kota Bianyuan selama beberapa bulan ini mendapat serangan Guaiwu, monster ikan raksasa bersisik naga. Mereka selalu menyerang pada waktu bulan terang, dan membantai semua penduduk yang berada di tepian sungai Qizi ini. Apa? King Ruo dan rombongannya terkejut dan mereka meyakini bahwa yang dimaksud Sui Tiejun adalah monster air yang telah mereka lihat di hilir sungai Qizi sebelumnya. Tuan-tuan, Guaiwu ini muncul dan menyerang para penduduk dan memakannya, tetapi berdasarkan penyelidikan prajurit yang selamat, manusia yang mereka makan itu sebenarnya mereka angkut dan mereka keluarkan lagi. Maksud Anda yang mulia? Guaiwu ini lebih tepatnya sedang memberi makan sesuatu dengan mayat-mayat yang mereka bawa. Yang mulia, apa yang mereka beri makan? Tuan-tuan, itulah mengapa kami memanggil pasukan elit. Kami benar-benar kewalahan. Prajurit yang kami kirim justru menjadi makanan para Guaiwu ini dan tidak ada yang kembali. Adapun yang bisa kembali itu pun dalam keadaan terluka. Tapi apakah Anda tahu markas Guaiwu ini? Tanya Husan. Tuan-tuan, prajurit kami telah menemukan markas mereka di hilir sungai Qizi, 3 hari perjalanan dari tempat ini. Sekali lagi King Ruo dan kelompoknya terdiam. Mereka semakin tidak bisa menghindari apalagi meninggalkan kota itu. Penguasa, aku yakin itu adalah tempat yang kita lihat sebelumnya. 3 hari perjalanan itu karena pergerakan mereka, sedangkan kita dengan Si Yi membuat perjalanan kita lebih cepat.
Husan berbicara melalui telepati. Benar, kali ini kita tidak bisa tinggal diam, apalagi meninggalkan kota ini, jawab King Ruo. Penguasa, itu berarti kita. Benar, kita harus menghentikan serangan Guaiwu ini. Tapi penguasa, Husan, aku tahu ini berisiko. Jika bukan kita, siapa lagi? Selain itu, sebagai pasukan pelindung benua teratai biru, aku memiliki tanggung jawab. Tapi bagaimana dengan perjalanan kita? Husan, hal ini tidak dapat kita tinggalkan. Semoga saja wilayah barat dan jantung benua aman, jawabnya lirih. Ruangan itu menjadi hening. Yang mulia, apakah hal seperti ini sudah pernah terjadi? Tanya Jin Han. Pernah tuan, itu terjadi ratusan tahun yang lalu, tapi itu tidak seganas dan sebanyak ini, jawab Sui Tiejun. Jika demikian, kami ingin tahu sejarah keberadaan Guaiwu itu dengan jelas, serta tindakan para leluhur kalian dalam menanganinya. Tanya King Ruo. Baik tuan. Sui Tiejun lalu membawa King Ruo dan rombongannya ke dalam istana bagian dalam. Mereka terus berjalan memasuki ruangan bagian dalam istana hingga tiba di sebuah ruangan yang tersegel. Sui Tiejun dengan tenang lalu membuka pintu tersebut. Di dalam ruangan, terdapat sebuah kitab kuno mengambang yang dilindungi mantra formasi tingkat tinggi. Tuan, ini adalah kitab leluhur klan Sui. Semua sejarah keberadaan klan Sui dan monster Guaiwu ada di dalamnya, tapi... Yang mulia, ada apa? Tanya Husan. Kami keturunan klan Sui tidak ada yang dapat membuka kitab ini, karena kami sudah tidak memiliki kultivator tingkat tinggi lagi. Yang mulia, mengapa bisa demikian? Itu karena para kultivator tingkat tinggi kami semuanya telah terbunuh. Tuan, secara turun-temurun klan Sui telah menjadi pelindung kota Bianyuan ini, sedangkan Guaiwu terus menyerang tanpa henti semenjak kota ini didirikan. Dari ratusan tahun, serangan kali ini adalah yang paling ganas. Apakah kalian tidak melapor pada pihak kekaisaran? Tuan, kami sudah sering mengirim utusan, tetapi tidak ada yang kembali. Maksud yang mulia, kami juga kurang tahu tuan. Bisa saja tempat ini telah menjadi wilayah kekuasaan Guaiwu, sehingga siapa saja yang keluar kota ini akan mereka bunuh, ucap Husan berpendapat. Apa? Sui Tianjun beberapa jenderal yang ada di dalam ruangan itu begitu terkejut. Itu berarti mereka selama ini telah menjadi hewan ternak para Guaiwu. Itu hanya pendapatku saja, ucap Husan merendah. Sui Tiejun lalu mempersilahkan King Ruo untuk segera membuka kitab kuno tersebut. Yang mulia silahkan mundur, sambil mendekati kitab kuno tersebut dan mengedarkan mata emas. Perisai air kehancuran ini tidak ubahnya dengan perisai ruang dan waktu, wajar saja tidak ada yang dapat menyentuhnya, ucapnya membatin. Trar, mantra perisai kitab kuno itu retak saat King Ruo menyentuhnya. Apa? Hanya dengan tangan kosong? Sui Tiejun dan para jenderalnya terkejut. Semakin lama retakan pada perisai perlindungan kitab kuno semakin kuat. Duar, perisai perlindungan itu hancur. Di pojok ruangan, Sui Tiejun dan orang-orang dari kerajaan Bianyuan terus memperhatikan King Ruo dengan seksama. Kultivator tingkat dewa saja terbunuh. Apa sebenarnya tingkat kultivasi mereka ini? Sui Tiejun membatin. Di hadapan Sui Tiejun, King Ruo yang menyamarkan tingkat kultivasinya sebagai pendekar spiritual tersebut bekerja. Yang mulia, pasukan kilin api benar-benar luar biasa, ucap sang komandan berbicara dengan Sui Tiejun melalui telepati. Benar, sesuai dengan reputasinya, jawab Sui Tiejun sambil terus memperhatikan King Ruo yang mulai membuka kitab kuno tersebut. Sus, aura kuno yang mengerikan keluar saat lembar halaman kitab pertama dibuka. Aura kuno itu menyapu seluruh ruangan dengan aura yang mencekam. Ini, Sui Tiejun dan orang-orangnya menegang. Yang mulia, ada apa? Tanya Husan penasaran. Ini adalah aura Guaiwu itu. Husan dan yang lainnya begitu terkejut. Mereka tidak menyangka ternyata kitab kuno tersebut ternyata disegel dengan darah Guaiwu. Di hadapan kitab kuno, King Ruo membuka lembaran demi lembar halaman kitab kuno tersebut dengan tenang. 1 jam kemudian, King Ruo selesai membaca kitab tersebut dan menutupnya kembali.
Yang mulia Raja, aku telah menghancurkan mantra formasi yang melindunginya dan sekarang kalian dapat membukanya dengan bebas, ucap King Ruo sambil memberikan kitab kuno tersebut. Tuan, terima kasih. Tapi bisakah Anda menjelaskannya pada kami bagaimana Anda dapat membuka kitab kuno ini dengan mudah? Ucap tanya sang raja. Yang mulia Raja, sebenarnya kitab kuno ini hanya dilindungi dengan mantra formasi air kehancuran yang hampir sama dengan perisai ruang dan waktu, tetapi bukan itu alasannya. Kitab ini ternyata telah disegel dengan darah Guaiwu. Aku tidak tahu alasannya, mungkin sebagai pengingat pada klan Sui bahwa para Guaiwu ini sangat mengerikan, jawab King Ruo. Tapi bagaimana Anda dapat melawan mantra ini, bahkan para tingkat dewa saja terbunuh? Tanya sang raja. Yang mulia Raja, tuanku King Ruo ini adalah ahli mantra formasi. Membuka kitab kuno itu adalah hal yang mudah, jawab Husan menjelaskan. Sui Tiejun dan para jenderalnya akhirnya mengerti. Tuan, setelah Anda mempelajari kitab kuno ini, hal apa yang Anda temukan dan bagaimana cara kita mengatasi masalah Guaiwu ini? Yang mulia, aku menyimpulkan bahwa awalnya Guaiwu dan klan manusia ini hidup berdampingan, tetapi masalah muncul saat leluhur kalian mendirikan kota Bianyuan yang tanpa sengaja menghancurkan telur Guaiwu yang ada di tepi sungai Kizi. Dan peperangan berawal dari situ. Tuan, lalu bagaimana cara mengatasi masalah ini? Yang mulia, leluhur kalian Sui Zuxian ternyata sepanjang hidupnya berusaha menyegel para Guaiwu ini, tetapi tidak pernah berhasil sampai dia menggunakan segel darah dan nyawanya, tetapi kekuatan segel mantra ini tidak bertahan lama. Tuan, itu berarti kita tidak memiliki cara, apakah kami harus melakukan segel darah lagi? Yang mulia, aku rasa itu adalah hal yang salah, karena segel darah ini tidak efektif, karena tidak bertahan lama. Yang mulia, kami akan melakukan penyelidikan. Sui Tiejun terdiam. Pikirannya buntu. Saat ini dirinya hanya berharap pada King Ruo dan rombongannya. Aku yakin ada kekuatan besar yang sedang mereka bangun di tempat itu, ucap King Ruo pelan. Semua orang di dalam ruangan menegang, terutama Sui Tiejun. Tuan, bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Kami bahkan tidak memiliki banyak orang dengan kultivasi tingkat tinggi, ucap sang raja. Yang mulia, kami akan segera melakukan penyelidikan. Langkah pertama untuk dapat mengalahkan mereka adalah kita harus mengetahui kelemahan makhluk itu. Setelah itu barulah bergerak, jawab King Ruo menjelaskan. Tuan, apakah tidak tercatat di dalam kitab kuno ini? King Ruo menggelengkan kepalanya. Tuan, jika demikian apa saja yang kalian perlukan dalam penyelidikan ini? Kami perlu satu regu prajurit, setidaknya kultivator tingkat pertapa suci atau spiritual. Selain itu, mengingat serangan mereka yang semakin sering, aku ingin pihak kerajaan mengungsikan para penduduk di tepian sungai Kizi ke dalam kota, serta meningkatkan penjagaan. Baik Tuan, jawab Sui Tiejun lalu memerintahkan para jenderal yang ada di dalam ruangan untuk segera bergerak. King Ruo yang merasa ada kejanggalan lalu membuka peta kekaisaran yang dia ambil dari Raja Wei Lian Dong sebelumnya. Setelah memeriksa peta cukup lama, King Ruo lalu menyimpannya kembali. Yang mulia Sui Tiejun, kalau boleh aku tahu, dari mana kalian berasal? Ucap tanya King Ruo sambil menatap ke arah Sui Tiejun dengan tajam. Maksud Anda Tuan? Jawab Sui Tiejun merinding. Kerajaan Bianyuan ini bahkan tidak terdaftar di dalam peta kekaisaran Hangwo. Tuan, apakah benar demikian? Kami telah berada di tempat ini ribuan tahun, lalu bagaimana bisa kami tidak termasuk dalam wilayah kekaisaran Hangwo? Apakah itu alasannya mengapa selama ini kami tidak pernah mendapat bantuan dari pihak kekaisaran? King Ruo dan semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Husan, Tuhai, kalian berjaga dan amati pergerakan makhluk itu dari atas langit, sedangkan Xiewu, Jin Han, Xieba dan Xieki, kalian sisir seluruh wilayah perbatasan. Ucap King Ruo memberikan perintah. Baik, jawab mereka. Sus. Kelompok tersebut lenyap dari pandangan semua orang. Jin Se, Xie Jiu dan Xie Liu,
kalian periksa dalam kota. Baik, Ling Er, bawa Huli Bai, Su Xia dan Su Lai untuk beristirahat. Dengan segera Sui Tiejun memanggil pelayan untuk melayani King Ling dan rombongannya. Di dalam ruangan itu kini hanya ada King Ruo dan Sui Tiejun serta beberapa jenderal yang lainnya. Yang mulia, kita akan menunggu hasil penyelidikan mereka, setelah itu baru kita bergerak. Sambil menunggu Husan dan yang lainnya kembali, Sui Tiejun membawa King Ruo ke sebuah taman yang berada di belakang istana utama sambil berbincang-bincang dengan santai. Yang mulia, sebagai pengendali elemen air, seharusnya klan Sui dapat menangani masalah Guaiwu ini, karena mereka adalah monster air. Tuan, walaupun kami adalah para pengendali air, tetapi tingkat kultivasi kami rendah. Mengalahkan Guaiwu yang merupakan hewan tingkat tinggi itu merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, ucap sang raja. Apa yang membuat kalian begitu kesulitan menaikkan tingkat kultivasi, serta kesulitan mempelajari teknik pengendalian air itu? Tanya King Ruo. Sumber daya Tuan. Adapun teknik yang kami pelajari merupakan kitab yang tidak lengkap. Jika masalah sumber daya, aku rasa semua kota juga mengalami masalah itu. Tetapi bagaimana dengan kitab yang tidak lengkap itu, mengapa bisa demikian? Sui Tiejun terdiam, dia tahu masalah utama kekuatan kota adalah sumber daya, tetapi selama ini pasukan kerajaan bahkan tidak dapat memiliki waktu untuk mencari sumber daya tersebut karena keberadaan mereka yang terus diteror oleh para Guaiwu itu. Tuan, kami klan Sui berasal dari sungai tak berujung. Para leluhur yang meninggalkan tempat itu adalah anggota klan yang sedang menjalankan misi untuk mencari sumber daya, dan para leluhur kami terperangkap di tepian sungai Kizi ini, hingga mendirikan kota. Itulah alasan mengapa kitab teknik pengendalian air yang kami pelajari tidak lengkap. Sungai tak berujung, di mana letak tempat itu? Tuan, menurut cerita para leluhur, tempat itu ada di wilayah timur paling ujung. Sebuah tempat di mana sumber air dari benua teratai biru berasal. Masalahnya, kami bahkan tidak tahu letak tempat itu dengan jelas, ucap sang raja. Yang mulia, dapatkah Anda menunjukkan kekuatan teknik pengendalian air itu padaku? Baik Tuan, ucapnya sambil berdiri menuju halaman. Sus, pusaran air tiba-tiba muncul lalu bergerak berubah menjadi naga air yang mengitari tubuhnya. Yang mulia, serang aku dengan kekuatan penuh, ucap Kung Ruo. Tapi Tuan, lakukan saja. Baik, naga air transparan itu bergerak dengan liar lalu menyerang King Ruo dengan ganas. Melesat dengan kecepatan tinggi. Duar, tiba-tiba naga air itu meledak. Dua jenderal yang mendampingi Sui Tiejun terkejut. Mereka dengan jelas melihat King Ruo hanya menjentikan jarinya. Mereka yang pernah berlatih bersama Sui Tiejun bahkan hampir terbunuh terkena serangan naga air tersebut. Sangat kuat, ucap mereka bersamaan. Sebagai kultivator tingkat dewa, Sui Tiejun juga begitu terkejut melihat serangan puncaknya tersebut hanya dimentahkan dengan jentikan jari. King Ruo menggelengkan kepalanya lalu duduk kembali pada kursi taman. Tidak heran serangan kalian bahkan tidak melukai Guaiwu itu. Tuan, mohon petunjuk Anda. Sui Tiejun memohon. Yang mulia, serangan yang baru saja Anda lepaskan sebelumnya sangat lemah, karena tidak memiliki titik serangan. Selain itu, terjadi kekacauan yang luar biasa pada teknik pengendalian dan perubahan air. Seharusnya kuasai dulu teknik dasarnya seperti ketetapan air dan ketajamannya. Setelah itu baru mempelajari teknik perubahan air. Dengan begitu serangannya akan menjadi lebih stabil, ucap King Ruo menjelaskan. Sui Tiejun dan kedua jenderalnya begitu terkejut. Semua yang diucapkan oleh King Ruo merupakan kelemahan mereka selama ini. Tuan, itu adalah kelemahan utama kami saat ini. Selama ini kami dapat mempelajari teknik pengendalian air itu karena akar roh kultivasi kami. Tuan mohon petunjuknya, ucap sang raja. Sebuah kitab tingkat menengah mengenai teknik dasar pengendalian air muncul. Walaupun ini merupakan kitab tingkat menengah tetapi teknik dasar pengendalian air di dalamnya cukup lengkap, ucap King Ruo sambil memberikan kitab pada Sui Tiejun. Tuan, ini, ambillah.
Lagi pula aku juga tidak memerlukannya. Terima kasih Tuan, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Husan yang lainnya muncul di hadapan mereka. Sus, satu persatu pelayan itu muncul di hadapan mereka, lalu mulai melaporkan hasil penyelidikannya. Jenderal, dalam radius 100 km, di setiap sudut perbatasan kota terdapat mantra formasi ilusi, hingga membentuk kubah langit raksasa, ucap Husan melapor sambil mengubah panggilannya pada King Ruo. Kami juga tidak menemukan jejak adanya mayat dan lain sebagainya. Kota ini terlihat bersih dari kekacauan, hanya saja seluruh wilayah ini dipenuhi jejak aura para Guaiwu, ucap Tu Hai. Keberadaan kota yang tersegel ini karena keberadaan Siyi yang tidak terpengaruh oleh kekuatan mantra ilusi yang diciptakan oleh para monster tersebut. King Ruo membatin. Yang mulia, dapat disimpulkan bahwa kota Bianyuan telah disegel oleh para Guaiwu tersebut dan dijaga oleh mereka. Ini semakin sulit, karena semua pergerakan kita sepertinya terpantau oleh mereka, ucap Sui Tiejun lirih. Yang mulia, kapan biasanya mereka bergerak menyerang? Setiap malam Tuan, tepatnya tengah malam. Apakah mereka menyerang dengan melihat, mencium atau melalui pendengaran? Jika hal itu kami tidak tahu, Tuan. Yang mulia, seharusnya kalian melakukan penyelidikan dari cara mereka menyerang. Husan, Jin Han dan yang lainnya, karena masih ada waktu, bantu prajurit mengumpulkan semua penduduk yang ada di tepian sungai Kizi ke dalam kota. Baik, ucapnya sambil meninggalkan ruangan itu. Tiba-tiba taman itu menjadi hening kembali. Tuan, apakah hal ini tidak akan menjadi masalah? Aku takut pergerakan kita akan memancing perhatian mereka, ucap sang raja. Yang mulia, jelaskan solusi Anda. Sui Tiejun terdiam, dia benar-benar tidak berdaya dan tidak memiliki solusi untuk mengatasi serangan Guaiwu tersebut. Akan mudah bagi kita bertahan dalam satu tempat dengan banyak orang, ketimbang ketika kita bertahan di berbagai tempat tapi dengan sedikit orang. Selain itu, pertahanan kita akan semakin lebih kuat, ucap King Ruo menjelaskan. Tuan, tolong kami, ucap sang raja memohon. Yang mulia, jika kami tidak berniat menolong Anda, mungkin kami sudah pergi saat ini. Mohon tetap tenang, kami akan berusaha mencari cara untuk menangani masalah ini. Terima kasih Tuan, ucapnya lemah. Tiba Sui Tiejun menyadari sesuatu. Tuan, jika kami telah disegel, bagaimana kalian bisa mengetahui keberadaan kami? Yang mulia, kami secara tidak sengaja melewati wilayah ini dan kami menemukan sesuatu yang aneh. Maksud Anda Tuan? Saat kami menyusuri sungai Kizi, kami melihat kejanggalan pada para penduduk yang ada di sepanjang sungai yang populasinya tidak sebanyak rumah yang ada. Selain itu, mereka terlihat kekurangan gizi, dan yang lebih mengejutkan lagi, Anda menyebut pasukan naga hitam sebagai pasukan kilin api. Tuan, aku semakin tidak mengerti. Apakah Anda mengenal lencana ini? Ucap King Ruo sambil menunjukkan lencana perak bergambar kilin api. Tentu Tuan, ini adalah lencana prajurit elit kilin api Kekaisaran Hanguo. Yang mulia, lencana kilin api ini tidak berubah, karena merupakan lambang kekaisaran, tetapi sebutan pasukan elit itu telah diganti oleh Kaisar Qiang Yonggan dengan nama pasukan naga hitam, ucap King Ruo. Apa? Itu berarti putra mahkota telah naik tahta, lalu bagaimana dengan Kaisar Qiang Ansi? Balas sang raja. King Ruo menggelengkan kepalanya. Yang mulia, hal seperti itu tidak perlu dibahas. Kalian telah terisolasi dan berada di dalam dimensi ilusi para monster Guaiwu selama ratusan tahun. Apakah kalian tidak menyadari hal itu? Ucap King Ruo. Sui Tiejun akhirnya menyadari kejanggalan yang dia rasakan. Selama ini, kerajaan Bianyuan bahkan tidak pernah berinteraksi dengan kerajaan kecil lainnya yang berada di Kekaisaran Hanguo. Interaksi para penduduk kota hanya terbatas pada 8 klan yang mendirikan kota Bianyuan, termasuk klan Sui yang menjadi pemimpin kota selama turun-temurun. Selain itu, utusan yang mereka kirim untuk pergi meminta bantuan pada pihak kekaisaran tidak pernah ada yang kembali dan bantuan itu juga tidak pernah datang. Sui Tiejun menggelengkan kepalanya.
Aku kira karena kami begitu sibuk melawan para monster itu, sehingga kami tidak memiliki waktu untuk pergi ke kerajaan lain. Ternyata kami telah ditutup dari dunia luar, dan ini semakin aneh karena pihak kekaisaran bahkan tidak menyadari hal ini, ucapnya lirih. Yang mulia, bukankah sebelumnya wilayah kalian juga tidak terdapat pada peta kekaisaran? Sui Tiejun terdiam. Ini sangat aneh, ucapnya lirih. Matanya yang terlihat lelah itu menatap King Ruo dengan penuh harap. Tuan, jika boleh kami tahu, siapa Anda sebenarnya? Tanya sang raja. King Ruo terdiam. Apakah itu penting? Tentu tuan, ucap sang raja. Yang mulia, panggil aku King Ruo, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya. Baik Tuan King Ruo, terima kasih, ucap sang raja. Yang mulia, aku dan orang-orangku akan bekerja semampu kami, ucap King Ruo. Terima kasih Tuan Ruo, ucap sang raja dengan hormat. Di dalam kamar tamu kehormatan, King Ling dan Huli Bai bukannya beristirahat, mereka berdua justru melatih Su Xia dan Su Lai yang kesulitan melatih teknik pengendalian es dengan tenang dan sabar. Sebagai tubuh yang memiliki akar kekuatan elemen es, hal itu semakin mudah bagi mereka. Tetapi kemampuan mereka memahami kitab tingkat tinggi tersebut justru menjadi masalah karena mereka terbiasa mempelajari kitab jurus tingkat rendah. Tetap tenang, jangan tegang, ucap King Ling dan Huli Bai sambil memberi arahan. Di tempat lain, Husan dan para pelayan King Ruo yang berasal dari dunia jiwa sedang mengungsikan para penduduk yang berada di pinggiran Sungai Qizi. Para penduduk di sepanjang Sungai Qizi menjadi heboh karena tiba-tiba mendapat perintah untuk segera meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke dalam kota Bianyuan. Mereka semua terlihat ragu, tetapi mereka diingatkan dengan keras oleh Husan dan yang lainnya bahwa akan ada serangan Guaiwu besar-besaran di tempat itu. Menjelang malam, semua para penduduk yang berada di pinggiran sungai itu berhasil dibawa masuk ke dalam kota. Baru saja pintu gerbang kota ditutup, tiba-tiba Sungai Qizi bergejolak. Tidak lama kemudian tiba-tiba muncul pusaran besar di tengah sungai tersebut. Sus, keluar seekor ikan raksasa berkaki dengan sisik naga, menatap ke arah gerbang kota Bianyuan dengan tajam. Tidak lama kemudian muncul ratusan ikan lainnya yang semakin lama semakin banyak dan mulai memenuhi tempat itu. Di dalam kota, King Ruo masih berada di taman istana bersama dengan Raja Sui Tiejun. Mereka berbincang-bincang dengan santai sambil bertukar pendapat mengenai kultivasi. Sus, Husan dan yang lainnya muncul kembali sambil melapor bahwa mereka telah menuntaskan pekerjaannya. Jika begitu, sambil menunggu tengah malam, sebaiknya kalian beristirahat terlebih dahulu untuk memulihkan diri, ucap King Ruo. Baik, jawab Husan dan yang lainnya. Belum sempat mereka meninggalkan tempat itu, tiba-tiba seorang jenderal datang. Mereka datang dengan tergesa-gesa. Jenderal, ada apa? Tanya Sui Tiejun penasaran. Yang mulia raja, prajurit telah melihat ribuan Guaiwu telah keluar dari dasar Sungai Qizi, dan sepertinya mereka terus bergerak mendekati kota, ucap sang jenderal. Apa? Tuan King Ruo, bagaimana ini? Ucap sang raja dengan wajah panik. Tenanglah, jenderal. Kerahkan semua prajurit untuk berjaga dan menenangkan para penduduk kota agar tidak panik dan gaduh. Buat kota ini seolah-olah mati tanpa berpenghuni, ucap King Ruo. Baik, beberapa jenderal yang ada di tempat itu lalu bergerak meninggalkan Sui Tiejun bersama King Ruo dan rombongannya. Xiewu, pimpin keempat saudaramu untuk memasang perisai perlindungan kubah langit dan tutup kota ini. Baik, lalu meninggalkan tempat itu. Jinse, dampingi yang mulia mengarahkan rakyat. Husan, Jinhan dan Tuhai, kalian ikut aku. King Ruo lalu meninggalkan tempat itu bersama ketiga pelayannya. Di belakang mereka, bergerak satu regu prajurit kerajaan Bianyuan yang merupakan para kultivator tingkat pertapa suci. Di luar benteng kota, ribuan Guaiwu mulai bergerak mendekat. Kehadiran monster ikan raksasa yang begitu luar biasa itu membuat prajurit jaga yang berdiri di atas benteng kota mulai ketakutan, bahkan ada yang telah membasahi diri. Tiba-tiba sebuah kilatan emas muncul dari atas langit kota. Sus,
Ledakan cahayanya lalu membentuk kubah jaring dan menutup seluruh kota Bianyuan. Ini, perisai perlindungan tingkat tinggi. Haha, kita aman, ucap prajurit yang berjaga mulai kegirangan dan merasa lega. Akhirnya kota ini terlindungi, ucap mereka senang. Tiba-tiba kubah langit itu bergetar bersamaan dengan munculnya 4 kilatan cahaya keemasan yang keluar dari kubah tersebut. Sehus, sus. Seorang pemuda tampan bersama 3 orang di belakangnya menatap kerumunan Guaiwu yang terus bergerak dengan perlahan. Sus, sus. Satu regu prajurit yang merupakan para kultivator tingkat pertapa suci muncul di belakang mereka. Ke-50 prajurit yang muncul di belakang King Ruo dan rombongannya itu tiba-tiba begitu ketakutan saat melihat ribuan Guaiwu yang terus bergerak mendekati benteng kota dengan perlahan. Belum bertarung saja kalian sudah begitu ketakutan, lalu bagaimana kalian bisa bertempur dengan baik? Husan membuka suara. Tapi Tuan, Husan hanya bisa menggelengkan kepala. Husan, bawa prajurit menjauh dari benteng kota, buat kegaduhan di sisi lain, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Baik penguasa, ucapnya lalu memberi aba-aba pada prajurit untuk bergerak meninggalkan tempat itu. Penguasa, sepertinya monster ini menyerang berdasarkan pendengaran mereka. Jin Han berpendapat, semoga saja, jawab King Ruo sambil terus memperhatikan monster yang berjalan di atas air tersebut. Penguasa, ada yang aneh dengan monster ini, ucap Tu Hai. Apakah yang kamu maksud pemimpin mereka? Tanya King Ruo. Benar penguasa, apakah mereka bergerak berdasarkan insting? Aku rasa tidak mungkin, pasti ada di antara mereka yang merupakan pemimpin kelompok tersebut. Jin Han menimpal. Kita tunggu saja. Sungguh pasukan monster yang mengerikan, ucap Tu Hai pelan. Di hadapan mereka, puluhan ribu Guaiwu yang merupakan hewan tingkat spiritual hingga tingkat dewa terus bergerak dengan perlahan. Bagi King Ruo dan para pelayannya, monster ikan itu sebenarnya tidak menjadi masalah, tetapi menjadi cerita yang berbeda bagi para penduduk kota-kota Bianyuan yang rata-rata para tingkat rendah, terlebih lagi para monster ini menyerang secara berkelompok. Aku curiga ini adalah prajurit tingkat rendah, karena yang kita lihat di hilir sungai Kizi adalah hewan tingkat dewa bumi dan dewa langit, ucap Jin Han. Benar, tetap fokus. Tugas kita saat ini mencari kelemahan mereka, jawab King Ruo sambil terus berdiri dengan tenang. 500 meter di belakang King Ruo dan ketiga pelayannya, prajurit yang berjaga di atas benteng kota terus memperhatikan pergerakan Guaiwu yang mulai meremukkan rumah yang mereka lewati di pinggiran sungai Kizi dengan penasaran. Apa yang sedang dilakukan oleh para kultivator itu? Aku juga tidak tahu, yang pastinya mereka sedang mempersiapkan diri untuk bertarung. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba salah satu Guaiwu langsung bergerak menyerang. Wos, duar. Ledakan dahsyat memecah keheningan malam dan mengguncang tepian sungai Kizi. Dari atas benteng kota, prajurit jaga itu dapat melihat ribuan Guaiwu yang menyerang satu persatu dihancurkan oleh Tu Hai dan Jin Han dengan mudah. Saudara, lihat, mereka, ucap prajurit jaga itu ternganga. Aku tahu, tapi dia, ucapnya menunjuk King Ruo yang terlihat sedang mengamati pertempuran tersebut. Di atas benteng kota, tiba-tiba Sui Tiejun dan Jinse muncul di tempat itu. Tuan Jinse, mereka, yang mulia, serahkan saja pada saudara-saudaraku. Saat ini kota aman selama yang menyerang bukan monster tingkat dewa langit, ucap King Ruo. Semoga saja, di dalam kota, semua orang merasakan getaran yang begitu luar biasa beserta suara ledakan yang terus bergema. Ingat, jangan ada yang panik, apalagi membuat suara. Ucap prajurit yang ada bersama mereka terus memberi tanda mengingatkan mereka. Di tempat lain, Husan dan 50 prajurit kerajaan Bianyuan terus membuat kegaduhan untuk mengalihkan perhatian Guaiwu, tetapi usaha mereka sia-sia karena para Guaiwu itu tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan mereka menyerang Tu Hai dan Jin Han dengan brutal. Husan, suruh mereka kembali ke dalam kota. Suara King Ruo bergema dalam kepalanya. Prajurit, kalian semua kembali ke dalam kota.
Bantu yang lainnya berjaga, ucap Husan. Baik tuan, jawab mereka dengan gembira. Sus, Husan muncul di sisi King Ruo. Penguasa, bagaimana? Aku telah menemukan kelemahan mereka, tapi aku masih belum yakin. Jika demikian, mengapa tidak kita coba? Mereka hanya monster tingkat rendah, biarkan saja Tuhai dan Jin Han menghabisi mereka, ucap King Ruo. Jika begitu, aku akan membantu mereka, ucap Husan sambil bergerak menyerang. King Ruo terus memperhatikan serangan monster tersebut dan mempelajarinya. Husan, serang mereka dengan formasi cincin api, teriak King Ruo memberi perintah. Dengan segera Tuhai, Husan dan Jin Han membuat segel tangan. Duar, ledakan dahsyat memunculkan lingkaran api dan mengepung para monster itu. Desingan siulan Guaiwu memekakan telinga, bersamaan dengan semburan air yang dahsyat berusaha memadamkan cincin api raksasa tersebut. Semburan airnya bahkan dapat membunuh tingkat spiritual dengan mudah, batin King Ruo. Di dalam lingkaran mantra formasi, tampak Guaiwu itu begitu ketakutan dan pergerakan serangan mereka yang sebelumnya terarah kini mulai kacau. Ini adalah kelemahan mereka, ucap Husan senang. Penguasa, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Husan. Terus jaga formasi cincin api. Biarkan mereka terus menggunakan kekuatannya untuk memadamkannya. Dengan demikian, mereka akan kelelahan. Setelah itu, baru kita musnahkan mereka, jawab King Ruo. Sui Tiejun beserta prajurit kerajaan Bianyuan yang berada di atas benteng kota menyaksikan pertempuran tersebut dengan tegang, bahkan mereka tidak dapat membayangkan jika yang melawan para Guaiwu itu adalah pasukan kerajaan. Akhirnya kita mengetahui kelemahan Guaiwu ini, ucap Sui Tiejun senang. Yang mulia, jika demikian kita dapat memanggil klan Wen. Aku rasa demikian, tapi tunggu perintah dari Tuan King Ruo, ucapnya. 200 meter dari benteng, lingkaran cincin api semakin membesar dan menyudutkan para Guaiwu itu. Sus, King Ruo lalu melompat masuk ke dalam lingkaran api. Bersamaan dengan itu, 7 pisau cahaya Sen Guang muncul dan melesat ke berbagai arah. Duar, ledakan dahsyat memekakan telinga bersamaan dengan robohnya para Guaiwu tersebut. Dalam waktu 2 jam, ribuan Guaiwu itu tewas terbunuh. Sus, formasi cincin api lenyap. Dari tembok benteng kota, prajurit bersorak kegirangan, karena selama ini mereka bahkan tidak pernah melihat kematian Guaiwu sebanyak itu. Jangan dulu senang, ini hanyalah serangan Guaiwu tingkat rendah. Jin Se mengingatkan. Tuan, apa maksud Anda? Tanya Sui Tiejun. Kami telah mengetahui markas mereka. Ada puluhan ribu monster tingkat dewa bumi hingga tingkat dewa langit. Apa? Sui Tiejun dan semua prajurit di tempat itu terdiam. Mereka bahkan tidak memikirkan hal itu. Tuan, jika demikian, mengapa kita tidak langsung menyerang mereka di markasnya? Tanya seorang komandan. Pertanyaan itu tiba-tiba membuat Jin Se gusar. Hais, apakah kamu tidak melihat? Melawan Guaiwu tingkat rendah saja memerlukan waktu hampir 2 jam untuk menghabisi mereka, apalagi melawan mereka yang kekuatannya di atas itu. Saat ini para saudaraku sedang memancing mereka supaya keluar meninggalkan sarangnya dan mengurangi jumlah mereka dengan perlahan. Jika kita menyerang monster ini secara langsung, dengan kekuatan seperti ini, itu sama saja bunuh diri. Komandan tersebut terdiam menyadari kebodohannya. Tuan, apa yang harus kami lakukan Tuan? Tunggu perintah dari Tuan King Ruo. Di luar benteng kota, King Ruo dan ketiga pelayannya terus menciptakan mantra formasi cincin api. Aku takut serangan kali ini akan lebih menyulitkan, ucap Tuhai sambil terus bekerja. Tenanglah, selama mereka tidak menyerang dalam jumlah yang banyak, aku rasa kita masih memiliki keuntungan. Husan, tugas ini aku serahkan pada kalian, ucap King Ruo. Penguasa, maksud Anda? Tanya Husan panik. Aku rasa para Guaiwu itu telah terpancing dan keluar dari sarangnya, sehingga penjagaan mereka akan sedikit melemah. Setelah beberapa kali serangan tingkat tinggi, aku akan menyerang sarangnya. Tapi penguasa, izinkan aku ikut. Husan memohon.
Husan, tenanglah. Semuanya sudah dalam perhitunganku, ucap King Ruo. Baik, jawab Husan lirih. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba dari arah sungai Kizi terdengar suara ledakan dahsyat. Akhirnya yang ditunggu datang, ucap Tuhai sambil mempersiapkan pedang peraknya. Tidak lama kemudian, ratusan Guaiwu tingkat dewa, dewa bumi dan beberapa di antaranya merupakan Guaiwu tingkat dewa langit bergerak mendekati benteng kota. Mereka bergerak dengan cepat begitu mencium darah Guaiwu lainnya. Eregererer, raungannya saat menemukan tumpukan bangkai Guaiwu yang terbunuh. Sus, Tuhai bergerak melancarkan serangannya. Duar, duar, ledakan keras itu mengejutkan mereka. Desingan siulan memecah kegelapan malam bersamaan dengan lesatan tembakan panah air. Sus, sus. Tuhai terus bergerak melancarkan serangan sambil menghindari tembakan panah air dari monster tersebut. Di sisi lain, Husan dan Jin Han sedang menunggu untuk mengaktifkan perangkap yang telah mereka ciptakan sebelumnya. Sus, Tuhai lewat, sekarang, teriaknya. Duar, ledakan mantra formasi cincin api muncul dari kegelapan dan mengepung ribuan Guaiwu tersebut. Sekali lagi desingan siulan memekakan telinga bersamaan dengan semburan air menyerang cincin api. Penguasa, ucap Husan yang terlihat kewalahan. Sus, sus. 7 pedang biru keemasan melesat ke dalam lingkaran cincin api dan menyerang Guaiwu tersebut. Duar, duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu. Di dalam lingkaran mantra formasi cincin api, Guaiwu yang panik semakin terkejut dengan serangan pedang terbang tersebut. Di luar lingkaran mantra, King Ruo terus melancarkan serangan dan berusaha merobohkan para monster ikan raksasa itu. Pertahanan Guaiwu dengan sisik naga ini sangat kuat, ucap King Ruo sambil melepaskan serangan beruntun untuk menembus tubuhnya. Dari tembok kota, Sui Tiejun terlihat begitu tegang. Sebelumnya mereka sempat melihat King Ruo dan rombongannya dapat membunuh Guaiwu itu dengan mudah, tapi tidak kali ini. Belum halang ketegangan mereka, tiba-tiba muncul ratusan Guaiwu lainnya yang langsung bergerak menyerang dinding kota. Wong, jaring perisai kubah langit muncul dan melemparkan para Guaiwu. Merasa dirinya mendapat serangan, Guaiwu itu menjadi sangat marah. Tembakan panah air dan serangan fisik mereka semakin ganas dan brutal sehingga membuat Sui Tiejun dan prajurit yang berjaga di benteng kota begitu panik dan tegang. Wung, wung. Jaring emas raksasa tersebut terus bergetar ketika beradu dengan tubuh Guaiwu yang berusaha menerobos masuk. Di atas tembok kota, Jinsei yang berada di sisi Raja Sui Tiejun mendapat pesan giok jiwa dari King Ruo dan memintanya untuk melepaskan serangan api. Yang mulia, serang dengan menggunakan teknik api. Sui Tiejun lalu memanggil pasukan dari klan Wen yang merupakan klan yang melatih keterampilan teknik api. Sus, sus. Para kultivator dari klan Wen muncul di tembok kota dan melepaskan serangan api menyerang para Guaiwu tersebut. Serangan api yang dilancarkan bukan membuat mereka mundur, tetapi membuat mereka semakin beringas. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sui Tiejun panik. Tetap tenang dan terus serang, ucap Jinsei memberi perintah. Semakin lama, semakin banyak Guaiwu yang datang, dan mereka langsung bergerak mengepung kota. 500 meter dari benteng kota, King Ruo dan rombongannya terus menggempur Guaiwu yang berada di dalam lingkaran mantra formasi cincin api, sambil terus melawan Guaiwu yang menyerang dari luar. 50 menit kemudian, barulah Guaiwu tersebut berhasil dimusnahkan. Walaupun demikian, dari arah sungai, monster air itu terus berdatangan. Setelah berhasil memusnahkan monster yang berada di dalam lingkaran mantra cincin api, King Ruo dan rombongannya bergerak menuju benteng kota dan membabat Guaiwu yang terus menyerang perisai kubah langit. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan, di mana tumpukan mayat monster air tersebut tergeletak di berbagai tempat. Beberapa prajurit yang berjaga di atas genteng kota yang menyaksikan pertempuran tersebut bahkan sampai membasahi diri. Jika tidak ada perisai perlindungan ini, dapat dipastikan kota Bianyuan sudah dilahap beserta isinya, ucap Sui Tiejun membatin. Tampak keringat dingin membasahi wajahnya. 3 jam kemudian,
Puluhan ribu monster itu kini tersisa ribuan saja. Husan, Jinhan, Tuhai, tetap serang mereka dari luar. Aku akan menuju sarang mereka, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka bersamaan sambil terus menyerang. Sus, kilatan cahaya keemasan menjauh dari dinding kota. Sus, Jinsei keluar dari perisai perlindungan. Saudara Tuhai, kemana penguasa? Saudara, tetap di sini, bantu kami. Penguasa sedang ada sedikit urusan. Tapi kemana dia? Dengan wajah cemas. Tidak hanya Jinsei, Husan dan yang lainnya juga demikian. Tetapi apa daya, King Ruo memperingatkan mereka untuk melindungi kota. Saudara Jinsei, tetap fokus. Penguasa sedang ada sedikit urusan, dan Anda diminta untuk membantu kami, ucap Husan sambil terus menyerang. Di tempat lain, sus, kilatan cahaya keemasan terus bergerak menjauh dari kota Bianyuan. Sus, seekor ular putih bersayap muncul di atas langit. Si, kita bergerak ke hilir sungai Kizi dengan kecepatan puncak, ucap King Ruo memberi perintah. Baik penguasa. Sus, tubuhnya melesat membelah kegelapan malam menuju hilir sungai Kizi. Penguasa, kemana tujuan kita? Kita akan menyerang sarang monster air yang kita lihat sebelumnya, jawab King Ruo santai. Penguasa, ini terlalu berbahaya, mengapa kita tidak membawa Husan dan yang lainnya? Jika kita membawa mereka, lalu siapa yang melindungi kota Bianyuan? Si, tenanglah, aku telah mengetahui kelemahan mereka dan aku juga tidak bergerak sendirian. Si terus bergerak sambil membawa King Ruo berbincang-bincang. Dari atas langit, King Ruo dan Si dapat melihat beberapa regu Guaiwu yang terus bergerak menuju hulu sungai. Penguasa, aku yakin mereka adalah pasukan bantuan yang dipanggil untuk menyerang kota Bianyuan. Aku rasa demikian, jawab King Ruo lirih. Semoga Husan dan yang lainnya mampu melawan monster air ini. Si menimpali. Si, tetap fokus dan tingkatkan kecepatan. Kita harus segera tiba dan membunuh pemimpinnya, ucap King Ruo. Baik penguasa, ucap Si sambil meningkatkan kecepatannya. Walaupun terlihat tenang, tetapi Si sebenarnya begitu khawatir. Dirinya bahkan hampir tidak bisa berpikir dengan tenang. Di pusat kota Bianyuan, Husan dan rombongannya bahkan tidak sempat memulihkan diri. Baru saja mereka selesai menghabisi kawanan monster yang datang, muncul kawanan lainnya dengan jumlah yang semakin meningkat. Di dinding benteng kota, para pendekar dari klan Wen yang melancarkan serangan tombak api dan menghalau monster air itu mulai kelelahan. Di tempat lain, beberapa klan yang lainnya membantu Xie Wu dan keempat saudaranya menjaga mantra formasi perlindungan di pusat kota. Di luar benteng, Husan, Jinhan, Tuhai dan Jinsei yang terus bertempur tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan King Ling dan Huli Bai. Kehadiran mereka berdua benar-benar membantu Husan dan yang lainnya yang terlihat kelelahan tersebut. Di atas dinding kota, Sui Tiejun dengan wajah panik terus mengerahkan pasukannya untuk terus berjaga di tempat itu sambil menyediakan berbagai jenis sumber daya untuk memulihkan kekuatan pasukan dari klan Wen. Serangan monster yang terus-menerus tanpa henti itu membuat Sui Tiejun hampir berputus asa. Jika tidak ada Husan dan rombongannya, mungkin kota Bianyuan telah runtuh dan menjadi kota mati. Menjelang pagi, barulah serangan itu terhenti saat matahari benar-benar menerangi wilayah tersebut, di mana para monster itu mulai melarikan diri. Husan, kalian semua, kembalilah ke istana kota dan pulihkan diri. Tapi penguasa putri, aku. Tenanglah, cahaya adalah kelemahan mereka. Mereka tidak akan menyerang pada siang hari. Baik, sambil membawa Tuhai dan yang lainnya meninggalkan tempat itu, Husan tiba di benteng kota dan menemui Sui Tiejun. Yang mulia, saat ini kita aman, aku mohon kerahkan semua orang untuk membersihkan kekacauan ini, dan ambil sesuatu yang bisa diambil dari jasad para Guaiwu ini. Tetapi ingat, jangan mengusik wanita bercadar itu, ucapnya dengan nada tegas. Baik tuan, ucapnya dengan jiwa bergidik. 5 menit setelah Husan memasuki kota, perisai kubah langit yang masih menutupi kota Bianyuan lenyap. Prajurit,
Ambil sisik dan tulang monster itu, ucap sang raja. Baik yang mulia, ucap prajurit sambil bergerak dengan sigap. Dari jauh, Sui Tiejun terus memperhatikan King Ling yang terus menatap ke arah sungai Qizi. Siapa wanita ini sebenarnya? Sejak awal kedatangannya, dia selalu diperlakukan dengan hormat oleh Tuan King Ruo dan yang lainnya. Oh tidak, siapa Tuan King Ruo ini sebenarnya? Sui Tiejun terkejut. Sui Tiejun mengira King Ruo sebagai anggota pasukan naga hitam, tetapi dia merasa ada kejanggalan dalam hubungan anggota pasukan naga hitam tersebut, di mana yang lainnya memperlakukan King Ruo dengan begitu hormat. Tiba-tiba Hu Li Bai muncul kembali menghampiri King Ling dan berbicara dengannya dengan sangat hormat. Dari jauh, Sui Tiejun hanya melihat King Ling menganggukkan kepalanya. Sus, mereka berdua lenyap dari pandangannya. Mereka ternyata kultivator tingkat tinggi yang telah menyamarkan tingkat kultivasinya, Sui Tiejun membatin. Bersihkan kekacauan ini sebelum matahari tenggelam, ucapnya. Tidak hanya memerintahkan seluruh pasukannya, Sui Tiejun juga meminta seluruh rakyat kota membantu membersihkan kekacauan tersebut. Sambil mengawasi prajurit dan penduduk kota yang bersihkan gunungan mayat Guaiwu tersebut. Tiba-tiba dirinya menyadari sesuatu. Oh tidak, di mana Tuan King Ruo? Ucapnya lalu meninggalkan prajurit yang sedang bekerja. Di dalam istana kota, King Ling duduk ditemani Hu Li Bai di sisinya yang terlihat sedih. Tidak jauh dari mereka, Husan dan yang lainnya duduk sambil memulihkan kekuatannya dengan menundukkan kepalanya. Bahkan satu pun tidak ada di antara mereka yang berani mengangkat kepalanya. Saat Sui Tiejun tiba, dia begitu heran dengan pemandangan seperti itu. Bahkan niatnya untuk menanyakan keberadaan King Ruo tiba-tiba lenyap begitu saja. Pemandangan yang tidak menyenangkan itu membuatnya bergidik. Tidak ingin menyinggung perasaan mereka, Sui Tiejun lalu memilih duduk di sisi Husan dan yang lainnya yang terdiam. Cukup lama mereka terdiam di dalam ruangan itu hingga akhirnya King Ling mendapat pesan giok jiwa dari King Ruo. Istriku maaf meninggalkanmu tanpa sempat mengabarimu, tetaplah di kota Bianyuan. Bantu Husan dan yang lainnya dari dalam kota. Aku akan segera kembali, ucap King Ruo. Mengapa dia selalu melakukan hal yang membahayakan seperti ini? Batinnya lirih lalu menatap ke arah Husan yang terdiam menundukkan kepalanya. Husan, dan kalian semua tetap pulihkan diri. Kita harus tetap bersiap dan berjaga. Aku juga akan memulihkan diri. Hu Li Bai, mari pergi. Baik penguasa putri, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Sui Tiejun begitu terkejut dan ternganga. Berada di dalam situasi seperti itu membuatnya salah tingkah dan serba salah. Setelah King Ling meninggalkan tempat itu, barulah Husan dan yang lainnya dapat bernafas dengan lega. Saudara Husan, aku dan saudara Tuhai akan menyusul penguasa. Tugas menjaga mantra formasi perlindungan aku serahkan pada saudara Sieba, ucap Siewu sambil berdiri. Saudara Siewu, jangan membuat masalah ini menjadi sulit. Kita bahkan hampir tidak bisa bernafas dengan lega di hadapan penguasa putri. Jika penguasa marah, apakah kamu mampu menenangkannya? Jawab Husan kesal. Pelayan seperti apa aku ini hingga membiarkan sang tuan terluka? Jawabnya dengan wajah sedih. Saudara Siewu, aku bahkan tidak bisa duduk dengan tenang. Tapi perintah adalah perintah. Selain itu aku yakin penguasa juga telah memperhitungkan tindakannya. Aku tahu, tapi, saudara, jika kamu pergi, apakah kamu yakin dapat membantu? Aku takut justru akan menambah masalah lain serta merusak semua rencana yang telah disiapkan penguasa kita, ucapnya. Oh tidak, saudara Husan, ada apa? Tanya Tuhai. Saudara Tuhai, penguasa putri. Ya, ada apa dengan penguasa putri? Hais, kalian apakah kalian? Ucap Husan kesal. Oh tidak, ucap bersamaan. Tiba-tiba semua orang berdiri, lalu bergegas meninggalkan tempat itu menuju kediaman King Ling dan Hu Li Bai. Husan dan yang lainnya bahkan tidak memperhatikan keberadaan Sui Tiejun yang ada di tempat itu. Walaupun demikian, Sui Tiejun terus mengikuti Husan dan yang lainnya.
Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah kamar mewah tamu kehormatan kerajaan. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Su Zia dan Sulai yang baru saja keluar dari kamar itu. "Zia, apakah penguasa putri ada di dalam?" tanya Xie Wu penasaran. "Ada, saat ini dia sedang memulihkan diri dengan saudari Huli Bai." "Kakak Wu, ada apa?" "Syukurlah, kami kira penguasa putri pergi." "Maksud kakak?" "Hais, ini rumit. Penguasa muda pergi menyerang sarang Guaiwu seorang diri." "Apa?" Su Zia dan Sulai begitu terkejut, bahkan Sui Tiejun yang berada di belakang mereka tidak kalah terkejutnya. Apakah dia tidak waras? Batinnya sambil terus memperhatikan percakapan Xie Wu dan yang lainnya. "Lai, pergi ke dalam dan jangan beranjak dari sisi penguasa putri. Kami akan berjaga di tempat ini," ucap Jin Han sambil mencari tempat untuk duduk lalu diikuti oleh yang lainnya. Tanpa menunda, kedua pelayan wanita tersebut lalu kembali masuk ke dalam kamar. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.